Wakana Dirgantara. Dia adalah ketua geng Windbreaker, cowok paling populer di sekolah, pewaris development company, pecinta sayur-sayuran, terutama wortel. Dia tidak suka makan makanan manis dan sangat irit bicara. Tapi dia sangat suka membuat kekacauan, dan Arka sangat pintar dan jenius. Raka Sakwil, cowok keren pemain basket dan sangat ahli dalam berhitung. Dia adalah pewaris tahta perusahaan milik ayahnya. Sama seperti Arka, dia juga suka membuat kekacauan. Namun, dia tidak secuek Arka. Dia adalah tipe cowok yang agak friendly dan agak playboy. Haha. Hai, ini Aliza Syakwina, seorang anak dari pemilik yayasan ternama. Dia seorang gadis tangguh yang permainan kata-katanya sangat sempurna ketika ia menulis. Dia mempunyai banyak sekali buku harian, ditambah suka mengoleksi pulpen walau tintanya sudah habis. Dia cewek sedikit aneh, namun keren juga. Bisa dibilang dia cewek tercool yang ada di sekolah. Aurora Lovania, seorang cewek dari keluarga berada, cewek keren yang jago bela diri, cewek cerewet, banyak bicara, dan egois. Tapi dia sangat pintar. Banyak yang naksir sama dia, tapi sayangnya walaupun dibujuk 50.000 kali, dia tetap gak mau. Dia akan menolaknya mentah-mentah. Dia adalah cewek yang ingin menjadi seorang hakim ternama. Tak heran kalau mulutnya amatlah pedas. Vania Clarista ialah seorang putri dari CEO perusahaan ternama. Cita-citanya adalah menjadi seorang dokter. Tak heran dia selalu mendapat peringkat pertama di kelasnya. Dia cewek tercare namun ganas, cewek rajin dan anti banget yang namanya kotor. Dia punya julukan smart and funny girl. Banyak yang naksir namun dia membenci cowok yang terpesona di matanya dan menurutnya itu amatlah sangat menjijikkan. Clara Evania, gadis dari keluarga pemilik yayasan sama seperti Aliza. Dia mempunyai 3 saudara laki-laki yang masing-masing sudah menjadi seorang abdi negara. Tak heran jika Clara sangat diratukan oleh keluarganya. Dan dia adalah cewek yang setiap harinya selalu melakukan latihan fisik karena impiannya pun ingin menjadi seorang polisi wanita. Sialan, udah naik kelas 12, udah pada mau ujian, terus mikirin gimana mau jadi apa. Oh iya lupa, kenalin, gua senior si paling troublemaker. It's okay, mereka punya pandangan buruk terhadap gua. Tapi ini gua, hidup gua, suka-suka gua lah, mau gimana. By the way, Raka di mana ya? Teman-teman gua juga pada kemana? Weh, gue di sini Arka. Ngapain lo cari gue? Terus yang lain mana? Ada masalah lagi. Apa Anda? Heh, ketua geng Windbreaker, bisa nggak sih itu suaranya dikecilin, udah kayak tua aja? Beraninya keroyokan. Cih, Lo Arka, ayo cepatan ke markas. Lo kan mau bahas yang penting. Waktu itu lo bilang lo suka uang kan? Ya udah, ayo. oke. Jadi gini. Akhir-akhir ini ada yang suka neror sekolah kita. Katanya sih di sekolah kita dulu itu tempat pembantaian. Rumornya juga ada ruangan rahasia dekat perpus. Terus ruangan itu nggak ada yang tahu kecuali salah satu warga sekolah. Seru juga nih, cocok banget sama gue. Pertama, kita harus umumin atau enggak bikin poster di segala sisi sekolah tentang peringatan teror ini. Atau enggak gini aja, kita buat sekolah untuk beberapa hari ke depan memberlakukan kembali sekolah online. Kalau nangkap-menangkap sih gue paling maju terdepan. Kalau ada yang luka waktu penyelidikan ini, gue selalu ada kok. Jadi kesimpulannya gini. Pertama, kita harus konsul ke Bu Kepsek untuk belajar online mulai besok. Yang kedua, sementara proses pembelajaran online ini, tiap harinya kita akan lakukan penyelidikan di sekolah.
Kita punya apa? Kita punya ketua geng Windbreaker, kita punya lo, kita punya ibu si paling jenius, kita punya ibu polwan, kita punya ibu dokter, dan gue si paling cerdik. Mulai hari ini, sekolah melakukan pembelajaran online. Diharapkan bagi anak-anak semua untuk mengerti. Terima kasih. Meskipun nantinya penyelidikan ini berbelok arah, kita harus tetap bareng-bareng. Jadi, yang pertama, kita harus cari tahu siapa warga sekolah yang tahu ruang rahasia itu. Menurut gue sih ya, kalau siswa di sini nggak ada yang berkaitan sama teror ini menurut gue. By the way, gue nemuin teror itu lagi. Masih dengan jenis yang sama, senjata tajam dan pesan itu. Cek CCTV tempat di mana lo nemuin teror itu. Clara, cepat lo cari orang itu. Pasti masih gak jauh dari sini. Fa, lo bareng gue ke ruang tempat dokumen sekarang. Kita cari dokumen-dokumen laporan tentang pembantaian waktu itu. Gue udah tahu siapa warga sekolah yang tahu segala hal di masa lalu. Siapa, Za? Yaitu Pak Ahmad sendiri ketua perpustakaan, dan menurut gue ruangan rahasia itu gak jauh dari perpustakaan. Dari semua info-info yang kita cari, kalian tahu kan apa yang harus kita lakuin? Lo tenang aja. Hari ini kita akan berhasil, Arka. Kita selalu ada buat lo. Kita selalu bareng-bareng meskipun akhirnya nanti akan berbelok dari rencana yang udah kita buat. Buku itu bukan sembarang buku. Arka, coba buka bukunya. Stop di lembaran tengah itu. Lihat, ada kunci ruangan dan petanya. Kita berempat, lo, Raka, Arka, dan Vania ngikutin arah yang pertama. Lah, kok petanya sampai di sini aja? Raka, stop. Wah, ternyata ada pintu menuju ruang rahasia itu. Sini aku yang buka. Kalian di belakang jaga-jaga. Ternyata selama ini sekolah yang kita banggain punya sisi gelap, Raka. Gak sesuai ekspektasi banget ya, Arka. Isinya banyak sekali senjata yang dulu dipakai buat pembantaian itu. Telepon pihak polisi, Raka. Cepetan. Ini milik negara. Kita harus dikembalikan secepatnya. Terima kasih telah menyelesaikan misi penyelidikan ini. Kalian hebat. Masalah ini sudah lama kami cari, namun tidak ada kabar sampai hari ini. Kalian bisa membongkar segala-galanya. Terima kasih. Gue udah ditakdirkan cukup sampai sini aja. Gue bareng-bareng sama kalian. Gue pamit pulang dari kalian ya. Jaga diri baik-baik. Kalian hebat. Pamit ya. Gue tahu Raka, lo kan yang ngorbanin diri demi semua ini terbongkar. Kenapa harus lo, Raka? 1 tahun kemudian. Tetesan air mata dari hati tidak akan pernah mampu mengembalikan seseorang yang telah pergi. Karena kata hanya perantara, tak bisa seutuhnya. Biarkan rasa kami bicara dari kedalamannya. Detik ini, rindu kami masih untukmu. Sebuah kerinduan yang abadi dan tak pernah sampai pada pemiliknya. Merindukan sosok Raka yang sudah tenang di sana. Telah menjadi orang terakhir yang berhenti memegang tangan kami dan melihat langkah kami di waktu yang tepat. Dulu ada banyak cahaya ketika kami bersamamu, tetapi ketika kamu pergi untuk selamanya, dunia kami yang dulunya terisi cahaya yang kini sudah mulai pudar.